Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rafael Siomorda dengan nomor DRP 204-225-1111 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Saya akan mempresentasikan beberapa pandangan saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan games dan e-sport di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya perkembangan game dan e-sport membawa banyak hal positif tentunya, seperti membuka peluang karir dan prestasi digital. Namun juga ada dampak negatif seperti kecanduan game dan penipuan online. Jika dilihat dari Pancasila, maka sila pertama, game tidak boleh melanggar nilai moral dan agama. Sila kedua, pemain harus beretika dan menghargai sesama. Sila ketiga, game bisa jadi sarana persatuan bangsa. Sila keempat, pemerintah dan masyarakat perlu bermusyawarah membuat aturan yang adil. Sila kelima, semua pihak berhak atas perlindungannya dari penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi game harus diarahkan untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar hiburan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana solusi Anda sebagai mahasiswa untuk mencegah perilaku tidak jujur seperti kecurangan saat ujian daring? Menurut saya, kejujuran mencerminkan nilai Pancasila dan karakter mahasiswa sejati. Cara mencegah kecurangan yaitu menumbuhkan kesadaran untuk jujur dan bertanggung jawab. Lalu belajar sungguh-sungguh agar tidak tergoda untuk mencontek, mendukung sistem ujian yang adil dan transparan, lalu menghormati aturan dosen dan mengutamakan integritas. Mungkin dengan begitu kita ikut membangun budaya akademik yang beretika dan beradab. Lalu pertanyaan 3, apakah pelaksanaan sistem politik di Indonesia sudah benar bertumpu pada kedaulatan rakyat sesuai Pancasila? Secara formal, Indonesia sudah melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilu langsung. Namun dalam praktik masih ada masalah seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai mahasiswa, saya melihat pentingnya menerapkan nilai Pancasila agar keputusan politik benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kita juga harus berperan aktif mengawasi dan menyuarakan aspirasi agar demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan beretika. Lalu pertanyaan keempat, mengapa terorisme dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia? Jelaskan dengan sudut pandang Pancasila. Menurut saya, dengan sudut pandang Pancasila, terorisme ini sangat berbahaya karena merusak keamanan, menimbulkan ketakutan, dan memecahkan persatuan bangsa. Tindakan teror bertentangan dengan seluruh nilai Pancasila. Tidak menghormati kemanusiaan, menghancurkan persatuan, dan menolak cara musyawarah. Sebagai warga negara, kita harus menolak radikalisme dan menumbuhkan toleransi antar umat beragama agar Indonesia tetap damai dan bersatu. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana pandangan Anda tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19 jika dilihat dari Pancasila sebagai sistem etika? Menurut saya, vaksinasi adalah wujud tanggung jawab bersama demi keselamatan rakyat. Dari sisi pro, vaksin melindungi banyak nyawa dan membantu pemulihan ekonomi. Ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dari sisi kontra, ada yang khawatir soal efek samping dan kebebasan individu. Namun, menurut Pancasila, kebebasan harus seimbang dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, vaksinasi harus dijalankan dengan transparansi, edukasi yang jujur, dan semangat gotong royong demi kesehatan bersama. Sekiranya mohon maaf jika ada yang salah. Sebagai mahasiswa Indonesia, saya percaya bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara,
tapi pedoman hidup dalam kemajuan zaman. Dengan mengamalkan nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kita dapat membangun bangsa yang maju, adil, dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.